Selamat siang, teman-teman sekalian. Senang sekali berjumpa dalam pembahasan kali ini, ya. Oke, semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Oke ya, untuk kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang menurut saya punya prospek dan juga harganya masih cukup murah ya untuk saat ini. April 2026 ya. Dan aplikasi yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan RTI Business. Jadi salah satu aplikasi untuk menganalisis emiten yang boleh dibilang cukup sederhana ya. Jadi penampilannya user friendly sekali ya gitu. Oke. Nah, emiten kali ini yang kita bahas secara singkat adalah dengan kode ADRO. Nah, ADRO ini memang dari pengalaman saya termasuk salah satu emiten incaran saya dari sejak dulu ya. Karena dividennya yang bagus dan dia kasih 2 kali dividen dalam setahun, dan juga dia bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang utama, tapi dia juga bertransisi ke bentuk atau diversifikasi ke bisnis yang lain. Dan harga saat ini kalau kita lihat, teman-teman lihat harga dalam 5 tahun, ini harga saat ini masih lumayan murah ya. Ini harga real ya, tanggal 1 April 2026 ya. Oke ya, masih relatif murah ya dibandingkan berapa tahun yang lalu yang sempat 4 ribuan, ini cuma 2.500-an. Oke. Nah, dalam video kali ini kita coba akan review singkat ya. Apakah kita beli saat ini atau mungkin masih harus menunggu atau gimana ya, gitu, prospek kedepannya bagaimana. Oke ya, sebelumnya disclaimer on, pendapat yang ada di sini adalah murni pendapat pribadi ya. Jadi resiko dan benefit ditanggung oleh masing-masing investor ya gitu. Nah, oke. Kalau kita lihat harga dalam 5 tahun untuk posisi April 2026 ini nggak bisa dibilang sangat rendah sekali ya. Yang rendah itu ini ada di Oktober 2025 ya. Oktober 2025 itu lebih rendah, itu sekitar berapa itu, 1.600-an ya. Tapi sekarang ini sudah 2.500-an ya. Tapi kalau kita lihat prospek ke depan tentang kinerja perusahaan, reputasi perusahaan, dan bisnis batubara memang tidak bisa menjadi bisnis untuk masa depan ya, karena arah masa depan ini ke green energy ya. Tetapi untuk saat ini kayaknya negara kita masih banyak ditopang oleh batubara. Jadi batubara ini energi kotor tapi murah ya, seperti itu. Dan perusahaan ADRO ini juga sudah bergerak ya dari energi batubara, dan kinerja mereka di batubara sudah juga mulai diversifikasi ke bentuk-bentuk energi yang lainnya ya, seperti itu ya. Bisa dicek ya punya ya, yang saya pernah cek seperti itu ya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kinerja dari PER dan PBV-nya ini bagus. Jadi sejak berapa tahun yang lalu saya lihat memang ADRO ini PER PBV-nya ini bagus ya. Jadi PER-nya masih di bawah 10, 9,9, dan PBV-nya juga masih di bawah 1 ya, 0,99, dan market cap-nya termasuk yang market cap besar ya, 74,06. Ini bisa dibaca sendiri di grafik ini ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke IPS. IPS-nya ini 12.213, 790, 722 karena penurunan permintaan batu bara ya. Dan ini yang 2025 masih belum selesai ya. Oke. Jadi IPS-nya tidak impresif sih, tidak naik terus, tidak. Kemudian revenue-nya kita lihat, revenue-nya 126, 133, dan 31, jadi cenderung turun ya revenue-nya ya. Nah, ini nggak tahu kenapa, mungkin karena penurunan permintaan batu bara ya, dan beralihnya ke green energy ya. Tapi faktor yang membuat
perusahaan ini tetap menarik adalah dividen 2 kalinya, dan dia berusaha juga tidak hanya berkutat di batu bara aja, tapi juga mulai diversifikasi ke green energy, ya gitu ya. Jadi batu baranya tetap ada, tapi dia juga mulai masuk ke green energy, diversifikasi ke situ. Dan jelas Adro ini tetap dalam area pertambangan. Nah, sedangkan pertambangan di Indonesia itu kan bagaimanapun punya prospek yang bagus, ya seperti itu. Kemudian net income-nya 9,8T, 6,4, 4,3, 2,44 ini cenderung turun, ya kan? Cenderung turun ya. Memang tapi meskipun seturun-turunnya, tetap bagaimanapun pertambangan, saya yakin prospek pertambangan 5-10 tahun ke depan itu tetap dibutuhkan, ya, tetap dibutuhkan masyarakat, karena dunia membutuhkan energi, baik itu energi yang bersih maupun energi yang kurang bersih, ya, seperti batu bara, tetap dibutuhkan, dunia tetap membutuhkan, ya, seperti itu, dan akan lebih dibutuhkan, ya, seperti itu. Oke, nah seandainya mungkin kondisi dunia ini baik-baik saja, ya, tidak ada perang, tidak ada apa, kemungkinan percepatan ke arah green energy ini akan lebih cepat. Nah, tapi karena kondisi dunia lagi tidak baik-baik saja karena perang dan sebagainya, maka di mana-mana pasti orang butuh energi, ya. Oke ya, baik yang itu yang bersih maupun energi yang kurang bersih, ya, seperti batu bara, seperti itu. Nah, di sini terlihat dividennya sangat menarik, ya. Jadi yang 2024 kinerja 2024, kinerja 2023 atau pembayaran pada tahun 2025 ini sudah 2 kali. Ya, kalau kita lihat 2025 ini dibayarkan 166 sama 145, jadi sekitar 300. Nah, ini udah lebih dari 10%, ya. Dan itu diterima 2 kali dalam setahun. Kemudian untuk tahun 2024 ini juga cukup gede, ya, sampai hampir 1.450 per lembarnya. Ini juga cukup besar, ya. Tapi harga pada saat itu juga beda dengan harga sekarang, gitu ya. Oke ya, jadi ini yang menarik dari Adro ini adalah seperti ini, ya. Dan reputasi perusahaan secara jangka panjang juga yang bagus. Websitenya juga pernah saya intip, juga websitenya juga bagus, ya, tampilannya dan informasinya detail, ya, seperti itu. Kemudian market cap ini juga cukup besar, jadi gak mudah digoyang oleh beberapa orang, ya, karena hampir 74 triliun, ya kan. Ini masih besar. Kemudian liability dan equity-nya 2 kali liability, berarti ini masih bagus, ya kan. Nah, kemudian net profit juga masih positif, ini 7,46 triliun, ya, sampai akhir Desember 2025. Kemudian juga kita lihat dividennya oke, dia cukup royal bagi dividen, ya. Kemudian valuasinya juga masih murah, ya, posisi April 2026 ini masih murah. Kemudian DER-nya juga kecil, ya, itu tadi saya bilang, ya, cuma 40%. Dan cash ratio ini nggak ada masalah di sini. Kemudian dari laporan laba rugi, ini memang jadi penurunan, ya, net income-nya turun. Nah, kemudian juga ekuitasnya juga turun, ya, lagi turun. Jadi memang harga batu bara ini banyak dipengaruhi oleh harga batu bara dunia yang mungkin saat ini tidak dalam top performance, ya. Nah, tapi kok entah kenapa saya tetap yakin dengan kebutuhan dunia akan energi, apalagi banyak yang terkuras karena perang, maka meskipun energi yang kurang bagus pun akan tetap dibutuhkan oleh dunia, ya, seperti itu, ya. Dan juga Adro juga mulai shifting ke diversifikasi ke bisnis-bisnis pertambangan yang lain, ya, seperti itu. Oke. Kemudian Adro ini dimiliki oleh PT Adaro Strategic Investment, ya, dan posisi masyarakat di sini masih cukup kecil, relatif kecil, ya, di bawah 33%. Ini 28,67%. Ini masih kecil, masih oke, ya. Jadi sebagian besar dipegang oleh pengendali. Jadi pengendali kalau memegang sebagian besar dia harus tanggung jawab, ya. Ya, beda kalau sebagian besar saham dipegang masyarakat, itu
berarti tanggung jawab pengendalinya relatif lebih kecil, tapi ini enggak ya, seperti itu. Kemudian ini adalah nama-nama presiden komisarisnya ya, dan ini adalah daftar dari subsidiary companies, seperti itu ya, bisa dibaca sendiri ya. Saya scroll cukup banyak ya. Ini ada clean energy, ada raw baterai. Nah, yang perlu kita lihat adalah angka rupiahnya ya. Ada wind energy, dia masuk kemana-mana ya, pokoknya berhubungan sama energi ya. Jadi yang namanya 5-10 tahun ke depan dunia pasti membutuhkan energi, itu pasti ya. Kebutuhan energi akan semakin besar karena terkuras banyak oleh perang ya kan. Nah, jadi saya secara pribadi prospek emiten tambang dan energi ini masih besar ya, akan lebih besar ya, karena kondisi yang tidak baik-baik aja saat ini ya gitu. Jadi seandainya kondisinya aman, tentram, damai, mungkin ya prospek batu bara dan energi biasa-biasa aja, tapi karena terjadi perang dan sebagainya, berarti banyak penghamburan energi yang nggak perlu ya, dan semakin banyak dibutuhkan energi ya, seperti itu ya, dalam bentuk apapun ya, seperti itu. Kemudian nah, ini angka-angka yang besar saya lihat di Maruwae Coal ya, batu bara. Kemudian Jasa Pertambangan, Sapta Indra Sejati ya. Kemudian apalagi di sini yang gede angkanya adalah Alam Tridaya Indonesia, perusahaan investasi aluminium. Jadi si Adro ini juga masuk ke aluminium ya, nomor 11 ya. Oke. Kemudian juga Adaro Mineral Indonesia, ini jasa pertambangan yang paling gede. Kemudian aluminium industri, jadi dia juga masuk aluminium ya. Jadi aluminium ini tidak bisa kita anggap enteng ya, ini juga logam yang banyak dibutuhkan ya, aluminium ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak dipakai aluminium karena sifatnya yang tahan karat ya, tahan karat aluminium ya. Kayak untuk pintu, untuk jendela, untuk apapun, dan juga untuk laptop ya, itu bisa pakai aluminium juga, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja ya. Ini adalah dividennya tahun 2025, berapa yang dibagikan ya, teman-teman bisa lihat. Ini real time ya, saat ini jam 1.24 1 April tahun 2026, posisi real time, pasarnya masih belum buka ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri. Oke, dan kesimpulannya ini bukan ajakan jual atau beli ya, resiko tetap ada investor sendiri ya. Cuman review singkat dari saya untuk posisi April 2026, bukan harga yang termurah atau terendah itu Oktober 2025, tapi prospek ke depan dalam 5-10 tahun usaha pertambangan ini masih prospek menurut saya ya, secara pribadi masih prospek. Dan salah satu emiten yang punya prospek atau yang berkinerja cukup baik ya, yang saya pantau beberapa tahun terakhir adalah Adro ini ya, dari perspektif saya secara pribadi ya. Plusnya adalah dia dividennya 2 kali, cukup royal, kinerjanya cukup baik, kemudian juga manajemen oke, websitenya juga oke, kemudian juga market cap-nya bagus, maksudnya bukan yang kecil-kecil amat ya. Kemudian per PBV-nya juga oke, bagus ya. Jadi nah tinggal harga batu bara aja ya yang naik atau turun seperti itu, tapi si Adro ini juga mulai diversifikasi ke aluminium ya, dan juga ada lagi saya lihat ada anak perusahaannya, ada wind energy atau ada baterai, cuman dalam porsi yang masih kecil. Jadi dia juga mulai diversifikasi, tidak hanya batu bara, tapi mungkin kinerja dari batu bara atau profit dari batu bara dia diversifikasi ke logam-logam yang lain. Nah, di situ jadi ke depan memang nanti eranya era logam, era pertambangan. Ke depan dulu 5-10 tahun ke depan. Jadi harga saat ini menurut saya sih masih oke ya. Dan masih dapat dividen juga ya teman-teman ya. Oke ya, seperti itu. Oke, nah kalau sampai kita berharap kembali ke 1600 kayaknya dalam jangka pendek agak susah ya.
Nah, tapi kalau akan ke 4.000 ya ini bisa jadi ya kalau memang pasokan atau permintaan dan kinerja perusahaan ini tetap bisa dipertahankan secara baik dan porsi masyarakat masih cukup rendah dari shareholdernya seperti itu. Nah, kemudian minusnya memang bagi mereka yang nggak percaya batu bara akan tetap dibutuhkan ya, karena memang pada saat sebelum perang ini memang ada wacana untuk pengurangan penggunaan batu bara ya, jadi kedepannya ya waktu itu sebelum perang ya, sehingga masih oke lah, masih bisa lah dengan energi alternatif yang lain. Tapi setelah adanya perang ini kan makin susah ya, mau nggak mau ya kita butuh energi ya gitu ya. Kalau belum dapat yang bersih nggak cukup, yang bersih nggak cukup ya mau nggak mau harus pakai yang agak kurang bersih ya, seperti gitu ya. Dan juga pembangkit listrik di Indonesia kan juga banyak yang digerakkan oleh batu bara ya, seperti itu. Jadi masih sangat diperlukan ya batu bara ini ya ke depannya. Dan Adro ini salah satu perusahaan yang menurut saya punya kinerja yang cukup baik ya dalam batu bara, dan juga dia mulai juga diversifikasi ke green energy dan juga aluminium seperti itu. Oke, itu adalah review singkat dari saya. Memang ada plus minusnya ya, seperti itu. Dan semoga bermanfaat. Jika ada yang salah atau perlu dikomentari, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika memang bermanfaat dan suka, bisa diberi like dan bisa di-share kepada yang lain ya. Sekian review singkat dari saya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya.